Di video YouTube kali ini saya akan share mengenai 7 tangga kekayaan, ya, 7 tangga kekayaan. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, lalu komen di bawah, dan jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring, ya. Oke, so di dalam video kali ini saya akan share mengenai 7 tangga kekayaan. Maksudnya begini, kekayaan bukan hanya tentang uang ya, tapi kekayaan bisa jadi tentang mindset, tentang wawasan, tentang pengetahuan, ya. Jadi di sini yang saya ingin highlight adalah bagaimana saya atau Anda sebagai pemilik bisnis ataupun entrepreneur, Anda bisa meningkat terus ya kekayaannya, baik secara wawasan, pengetahuan, cash paling penting ya. Apalagi kalau Anda menjalankan bisnis. Bisnis yang paling penting adalah cash. Kalau Anda bisa mengenerate cash lebih banyak, berarti bisnis Anda semakin meningkat, semakin berkembang. Tapi kalau bisnis Anda tidak bisa mengenerate cash, ya, yang masuk ke dalam bisnis Anda, bisa jadi bisnis Anda semakin hari semakin terpuruk. Ya, jadi fokusnya adalah bagaimana your business generating cash flow lebih banyak. Ya, nah saya akan highlight di sini adalah ada 7 tangga yang Anda harus tingkatkan. Tentunya kalau Anda ingin meningkat terus ya, kita harus menaikkan performance kita, ya, menaikkan kinerja kita semuanya sehingga kita bisa meningkat terus. Jadi saya senang sekali kalau dalam perkembangan bisnis itu selalu ada tingkatan. Kalau kita meningkat terus kan artinya bisnis semakin baik. Ya. Tangga yang pertama adalah struggle. Dalam bahasa Inggris struggle, dalam bahasa Indonesia artinya kita benar-benar struggle tuh ya kita berjuang keras ya karena susah sekali dalam kondisi finansial yang sangat-sangat berat. Bahkan kita punya hutang di mana-mana, kita untuk bayar kebutuhan untuk bulanan pun berat ya, dan penjualan juga sulit dan sebagainya karena kita bisnisnya semakin hari semakin menurun. Nah, itu struggle. Jadi kita tidak bisa jual produknya karena customernya sangat sedikit, kita tidak mampu memarketingkan produk kita. Ya, dari sisi cash flow pun sedikit, bahkan sampai nggak ada, hutang pun tidak bisa bayar, itu namanya struggle. Nah, kalau di kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ada pilihan. Satu, kita belajar dari orang yang sudah lewatin itu dan step by step kita ikutin. Persis ya, karena saya yakin banyak orang yang pernah di dalam kondisi ini, kita cari orang itu siapa. Jadi the question is not how, tapi question is who. Siapa yang kita akan belajar langsung untuk kita bisa meningkatkan performance bisnis kita. Struggle, yang pertama. Yang kedua adalah survival. Survival itu, kalau dalam bahasa Indonesia artinya kita survive. Lumayan lah ya. Bulan ini saya ada profit sekian, bisa untuk tutup bulan depan ya. Minimal setiap bulan kita ada cost, ada biaya yang kita keluarkan, tapi kita bisa ketutup biayanya karena kita punya hasil lumayan lah ya, punya profit. Jadi waktu di struggle mungkin minus ya, benar-benar minus ya, mungkin kita harus pikirin gimana caranya supaya bisa cash flow-nya positif. Mungkin masih negatif. Di survival ya saya ada positif lah sedikit, mungkin ada profit ya, walaupun mungkin saya tidak bisa maksimal tapi masih ada profit. Dan kenapa? Karena seperti itu, karena mungkin kita jualnya lebih banyak, atau kita punya customer-nya meningkat, atau dengan cara marketing yang kita lakukan, kita bisa mendapatkan customer lebih banyak, gitu kan. Mungkin kita juga punya produk-produk yang memang bisa sesuai dengan harapan kita, dan sebagainya ya. Jadi survival, oke? Setelah survival adalah security. Ya, security. Security apa? Security artinya ya udah aman. Jadi di level survival saya mungkin bisa punya profit ya, di bisnis yang saya lakukan saya punya profit dan saya bisa tutup cost lah ya, mungkin nggak banyak atau mungkin break even pas ya, tapi bisa survive. Oke, untuk di level security Anda sudah lebih mapan, sudah lebih siap. Mungkin Anda punya tabungan untuk 1 bulan ke depan ya, Anda punya saving untuk 2 bulan ke depan. Nah, itu berarti Anda secure di dalam kondisi bisnis Anda. Jadi saya punya cash flow dari profit yang saya dapatkan, saya bisa tabungkan, ya saya punya saving at least 2 bulan. Jadi 2 bulan saya bisa survive tanpa misalnya kalau tiba-tiba bisnis saya turun atau tiba-tiba customer saya juga menurun dan sebagainya, ya saya tetap bisa survive dan saya punya security cash yang saya simpan selama 2 bulan ke depan. Dan 2 bulan itu mungkin saya lakukan strategi berbeda, saya lakukan marketing yang berbeda dan sebagainya, sehingga saya bisa meningkatkan lagi profitnya. Dan mungkin security cash flow saya punya banyak ya, lebih banyak lagi sehingga kita bisa simpan lebih lama lagi. Itu security. Setelah security adalah stability. Stability ya.
Stability itu apa? Stability ya lebih stabil. Jadi bisnis Anda semakin lebih kokoh, Anda semakin lebih dikenal bisnisnya, orang semakin tahu bisnis Anda. Ya mungkin mereka juga mulai ada yang repeat dari sisi customer, repeat lebih sering, ya order lebih banyak. Jadi Anda lebih stabil, ya secara marketing, secara awareness, secara repeat order dari customer semakin lebih stabil. Ya, tadinya mungkin di level-level bawah Anda punya customer yang beli sekali-sekali aja, tapi di level stability Anda dari sisi konsistensi repeat order lebih sering, ya. Anda dari sisi konsistensi jumlah customer juga semakin lebih banyak, jadi lebih stabil bisnis Anda. Dan Anda semakin confident harusnya karena your business itu lebih menghasilkan, ya, itu lebih stabil. Oke? Nah, setelah stabil, ya, di sini adalah setelah stabil, di sini superior. Superior ya, superior. Oke. Nah, superior ya jelas yang di atasnya stabil ya, tentunya lebih mantap lagi, lebih strong lagi, lebih kuat lagi, lebih mantap ya. Dan ini mungkin Anda punya saving setahun misalnya, cash flow Anda punya saving setahun. Jadi Anda bisa punya bukan hanya stabil tapi lebih kuat lagi ya. Setelah itu di atasnya adalah strong. Nah, ini kalau Anda sudah mencapai financial strong, berarti Anda sudah benar-benar 2 years atau 3 years saving Anda di dalam bank account Anda. Sehingga Anda mungkin bisa invest untuk melakukan, misalnya invest untuk produk baru, atau invest untuk marketing, atau invest untuk beli mesin, beli aset lagi, dan sebagainya. Karena secara financial Anda sudah sangat-sangat strong di dalam bisnis Anda, ya. Dan mungkin ya indikatornya 2 years lah, 2 tahun Anda punya saving dan Anda bisa investasikan uang Anda untuk mungkin invest di bidang lain ataupun multiplikasi bisnis lain ataupun diversifikasi bisnis lain karena secara financial is strong. Nah, jangan sampai Anda mulai diversifikasi bisnis saat Anda di kondisi masih survive atau masih di security. Jangan, itu bahaya sekali. Ingat, bisnis harus memiliki cash flow. Kalau Anda tidak memiliki cash flow, ya bahaya. Lihat, ini tangganya seperti ini. Dan di atas saya sebut superpower. Ya. Nah, superpower ya tentunya Anda punya financial cash yang begitu berlimpah, ya. Dan Anda bisa mungkin mensupport beberapa bisnis lain yang mungkin menjadi anak perusahaan Anda, dan Anda bisa ya lakukan terserah Anda, ya. Anda punya financial cash yang cukup banyak dan sebagainya. Nah, ini adalah tangganya, 7S. Ya, struggle, survival, security, stability, superior, strong, dan superpower. Anda saat ini ada di mana? Anda saat ini ada di mana? Dan pertanyaannya adalah, apa yang Anda butuhkan supaya Anda bisa meningkat terus secara financial, secara cash flow, secara business performance? Apa yang paling Anda butuhkan? Apa yang paling Anda harus lakukan dengan urgent, dengan segera, supaya ini bisa naik terus? Pertanyaan berikutnya adalah, seberapa cepat kita ingin meningkatkan performance kita sampai ke level superpower? Nah, ini adalah di penghujung akhir 2021. Harusnya Anda punya resolusi, punya business plan, punya forecast, ya, setahun dari sekarang. What would you like to do? Goal apa yang akan Anda ingin capai setahun dari sekarang? Misalnya Anda saat ini di level stability, Anda pengen mencapai superior. Anda di level security, Anda ingin mencapai superior. Boleh nggak coach naik tingkat dalam 2 tahun? Ya boleh. Atau dalam setahun, boleh nggak? Terserah Anda. Dalam setahun Anda bisa naik 3 tingkat? Bisa. Semuanya bisa. All is your mindset. Kalau masih bilang, susah, tahun depan kayaknya banyak masalah, pandemi belum selesai, ada virus baru, dan sebagai varian baru, dan sebagainya, kompetitor semakin banyak, perang harga terus-terusan, ya mungkin Anda akan tetap di bawah. Lagi-lagi it's about mindset. Tapi kalau mindset Anda, belief Anda bilang, saya akan loncat dari survival menuju ke superior. Bisa nggak? Bisa. Kuartal 1 ke security, kuartal 2 stability, kuartal 3 superior. Coach, saya juga maunya seperti itu. Ngomong sih gampang. Nah, gimana actionnya? Nah, actionnya itu. Jadi saya gambarkan buat Anda, ya, apa yang harus Anda lakukan, ya. Dan ini yang saya juga lakukan supaya saya bisa meningkatkan bisnis saya 10 times. Do you want to increase your business 10 times? Ya, improve your business performance, your cash flow performance 10 times, or even 20 times, or even 30 times? Yes, of course. Pertama, you need skill. High income. Saya sebutnya high income skill.
skill yang saya sudah pernah ceritakan atau sharingkan di beberapa video saya yang lalu tentang bagaimana saya bisa meningkatkan skill saya atau income yang saya bisa dapatkan dari skill yang saya lakukan. Misalnya saya seorang chef, ya udah saya memberikan skill untuk bisa memasak di restoran-restoran yang mungkin bisa membayar saya lebih mahal. Dan karena itu saya mendapatkan income lebih banyak. Salah satunya mungkin seperti itu ya. Jadi skill yang saya lakukan sehingga saya bisa meningkatkan penghasilan saya lebih banyak lagi. Oke, saya seorang Anda seorang punya skill untuk saya bisa mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang dan sebagainya, vice versa. Nah, dengan skill itu apakah Anda bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak? Bisa, tergantung kepada target marketnya, kepada customer-nya yang tepat. Kalau Anda ketemu dengan customer yang tepat dan mereka mau membayar lebih banyak, ya, itu adalah skill. Jadi is your skill, bagaimana Anda bisa mengoptimalkan skill Anda untuk mendapatkan income yang lebih banyak lagi. Kedua adalah leverage. Leverage itu bisa Anda lakukan dengan teknologi, dengan orang-orang yang mungkin Anda melihat mereka bisa membantu Anda bisa escalate your business, escalate your cash flow. Mungkin bisa kerjasama dengan beberapa pengusaha lain yang tidak berkompetisi tapi memiliki target market yang sama. Itu namanya leverage. Ya, leverage dengan sosial media, leverage dengan YouTube, ya, dengan macam-macam. Ya, Anda bisa lakukan leverage itu sehingga bisa mempercepat dengan komunitas. Anda bangun sebuah komunitas, Anda bisa leverage sehingga dengan demikian percepatannya lebih banyak lagi. Jadi kalau Anda punya satu skill yang cuma sebagian orang yang tahu, ya mungkin customer-nya hanya di sana. Tapi kalau Anda bisa mensosialisasikan skill Anda ke lebih banyak orang lagi dengan leverage, ya, dengan komunitas, dengan asosiasi, dengan sosial media, YouTube, TikTok, ya, ataupun Instagram dan sebagainya yang Anda bisa optimasikan di sana, tentunya Anda bisa mempercepat ya penghasilan Anda, mempercepat cash flow Anda. Berikutnya adalah tim. Nah, tentunya untuk bisa mempercepat hasil, ya, tadi naik tingkat, Anda juga harus punya tim yang tepat. Ya, merekrut orang yang tepat. Ya, dan Anda bisa manage orang tersebut sehingga bisa mempercepat hasil. Tentunya Anda harus tahu, di dalam bisnis Anda, kan kalau kita lihat bisnis kan banyak ya, ada beberapa fokus bisnis. Ya, maksudnya ada beberapa aspek di dalam bisnis yang harus Anda fokuskan. Di marketing, di sales, operational, di finance, gitu kan. Nah, yang Anda butuhkan timnya di posisi mana? Sehingga bisa saling melengkapi di dalam perkembangan bisnis Anda. Kalau Anda lihat, kenapa saat ini saya perkembangannya masih di security ataupun masih di survival, misalnya begitu. Contoh ya, kenapa masih di bawah? Bisa jadi mungkin misalnya cara marketing saya salah, atau strategi marketing saya kurang tepat, atau mungkin produk yang saya jual sudah begitu umum dan tidak terlalu ada satu diferensiasi, atau brandingnya belum dikenal, atau target marketnya salah. Nah, kalau seperti itu, Anda harus lihat berarti saya butuh tim seperti apa, saya butuh orang yang seperti apa. Nah, ada baiknya Anda harus evaluasi bisnis Anda. Maka ada baiknya kalau Anda punya satu indikator maksudnya saya, bagaimana selama ini perkembangan saya itu bagus di mana. Contoh, setiap aspek kan ada indikatornya. Ini contoh ya. Jadi ini 3 ini. Jadi yang saya ingin highlight pada Anda adalah ada 3 fokus. 1 skill Anda, kedua leverage, ketiga adalah tim yang bisa Anda lakukan supaya Anda bisa mempercepat hasil Anda. Kalau kita lihat bisnis, itu ada marketing, ada sales, ada operation, ada finance, ada tim. Ya, ada 5 aspek. Nah, coba Anda lihat. Tadi saya bicara mengenai Anda harus hire the right man on the right place. Marketing indikatornya apa? Kalau bisnis saya saat ini cash, ya jelas ujungnya kan ke cash flow ya. Ujungnya kan ke cash flow, oke? Nah, kalau Anda lihat di bisnis Anda, marketing indikatornya apa kalau Anda merasa marketing Anda kurang? Indikatornya customer baru. Anda cek di bisnis Anda, customer baru Anda semakin banyak nggak? Atau customer baru Anda semakin meningkat apa enggak? Kalau customer baru Anda tidak semakin meningkat, padahal marketnya besar, berarti your marketing is problem. Ya, it's not about those customer. Bukan tentang customer, bukan tentang produknya, tapi mungkin strategi marketing Anda atau marketing skill Anda kurang maksimal atau kurang optimal. Anda bisa cari orang di sini, misalnya itu. Sales, berarti, ini customer baru ya. Sales berarti customer beli lagi.
customer beli lagi atau customer repeat order. Orang atau bisnis yang bisa survive atau bisa terus maju atau bisa terus mencapai peningkatan tadi superpower adalah bisnis yang bisa menghasilkan ya customer atau menciptakan customer, bukan hanya customer baru yang datang, tapi bagaimana customer yang lama balik lagi ya, dan belinya semakin banyak karena Anda bisa upsell, bisa cross sell dan sebagainya. Itu kan artinya customer bisa beli lagi. Ya, balik lagi, ya kan? Nah, itu yang paling penting. Jadi Anda harus pikirkan gimana saya bisa membuat customer saya balik lagi. Dan mereka bukan hanya balik, tapi beli lebih banyak. Ya, beli lebih banyak. Balik dan beli lebih banyak. Itu paling penting. Balik itu satu hal, dan bagaimana setelah balik beli lebih banyak. Ya, paket, ya ada macam-macam. Anda bisa lakukan seperti itu. Banyak di strategi-strategi yang saya sudah sampaikan di video-video saya sebelumnya tentang bagaimana membuat customer balik lagi. Nah, kalau saat ini Anda lihat indikatornya ternyata banyak customer yang tidak kembali lagi, atau customer lama, Anda punya database customer lama, ya misalnya Anda punya 200.000 customer lama karena Anda sudah 10 tahun di bisnis, dari 200.000 yang kembali lagi cuma 2.000, berarti sisanya kemana? Pindah ke kompetitor, mungkin yang lain pindah kemana dan sebagainya, atau mungkin mereka ya nggak tahu lah ya, nggak bisa dihubungin. Nah, berarti kan Anda tidak bisa membuat customer itu balik lagi. Ya, cuma dari 200.000 cuma 2.000 yang kembali, sisanya kemana? Itu pun mungkin 2.000-nya karena ya memang mereka yang memang pengen balik, tidak ada usaha yang Anda lakukan, strategi sales system yang Anda lakukan sehingga mereka balik lagi. Dan seperti itu, contoh. Ya, itu indikator di sales. Jadi kalau Anda lihat customer belinya yang repeat semakin sedikit, ya, dan yang kembali semakin sedikit, berarti artinya itu, ya, berarti your sales bermasalah. Berarti Anda perlu ada sales system yang lebih baik. Anda perlu bagaimana tim Anda, orang-orang salesnya bisa jago jualan, ya, artinya bisa meyakinkan customer Anda, ya, sehingga mereka bisa balik lagi. Dan program-programnya semuanya itu bisa Anda lakukan. Mungkin di situ, ya, itu sales. Operation ini bicara tentang customer complaint. Ya, customer complaint. Kalau kita bicara operation customer complaint, artinya adalah bisnis Anda, mungkin Anda punya produk, ya, atau punya jasa segala macam, tapi banyak yang komplain dan Anda tidak tangani dengan baik, atau CS Anda tidak menangani dengan baik, atau mungkin dibalasnya lama, atau responsnya mungkin tidak sesuai dan sebagainya, dan banyaklah, ya. Dan ini mungkin customer banyak komplain, ya. Tentunya di dalam hal ini kita harus improve terus. Saya pun masih belajar untuk bisa terus improve di dalam apa yang namanya operation. Itu paling penting, ya. Setelah itu finance. Nah, ini adalah tentang profit, ya. Ini tentang profit. Ya, ini penting sekali. Jadi Anda kalau lihat laporan keuangan, profit Anda seperti apa? Ya, makin hari makin berkurang, makin minus, ya, biaya semakin membengkak, berarti sisi finansialnya, atau misalnya, ya, artinya laporan keuangannya mungkin kurang baik, ya, kurang tepat, kurang accurate, bisa jadi begitu. Atau selain profit adalah ya ini cash flow. Contoh, misalnya Anda punya bisnis, Anda kasih piutang buat customer Anda. Ternyata dari sekian banyak piutang, Anda tidak mampu menagih. Customer nanti alasan A, alasan B, dan sebagainya. Jadi piutangnya banyak sekali, bahkan sampai 1 tahun ada yang belum tertagih. Dan itu rupiahnya banyak. Dan Anda tidak mampu menagih. Berarti your problem is in finance. Ya, mungkin dari sisi margin, gross margin Anda terlalu tipis misalnya, karena Anda tidak bisa menjual dengan harga lebih mahal. Bisa jadi di sales and the finance problem. Ya, kalau coach, kalau ternyata di marketing customer baru tidak meningkat, di sales customer yang beli lagi juga berkurang, di operation customer komplain juga banyak, di finance cash flow semakin, berarti empat-empatnya ada bermasalah. Nah, tim Anda indikasinya gimana? Yaitu performance-nya tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Anda harus dorong mereka terus, Anda harus ingetin terus, Anda harus bikin mereka terus kerja dengan benar, Anda terus harus memotivasi mereka, walaupun mungkin Anda sudah kasih tahu terus tapi berulang-ulang, tapi mereka terus-terusan seperti itu. Berarti kan Anda capek, ya. Terus timnya baperan, keluar masuk. Wah, Anda mesti latih lagi, ulang lagi, kasih training dan sebagainya, dan tidak sesuai dengan harapan Anda. Berarti performance-nya jelek. Nah, ini adalah ada 5 faktor, ya, yang menjadi indikator. Kalau Anda melihat bisnis Anda mungkin secara cash flow itu tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, bisa jadi Anda coba cek yang mana
ya, luka yang paling besar, di mana yang paling merasa Anda di situ berdarah-darah, itu harus dibenerin. Salah satunya dengan beresin timnya, atau cari orang yang tepat, atau Anda ngobrol dengan seorang coach atau dengan seorang mentor yang tepat untuk bisa membantu Anda di titik-titik yang ada berdarah-darah di situ. Jangan sampai dibiarkan. Kalau dibiarkan, apa yang terjadi? Ya, itu tim, ya, bukan orang yang tepat. Atau mungkin skill Anda bermasalah. Atau Anda merasa saya sudah bisa. Hati-hati, banyak pemilik bisnis merasa saya sudah dewa. Dewa itu artinya saya semua bisa, gitu kan? Saya semua sudah ngerti. Hati-hati seperti itu. Karena ternyata setiap dari kita itu ada blind spot, ya, dan ada blind spot yang selama ini kita nggak lihat. Dan kita pikir kita udah bagus. Kita udah coba segala hal, udah coba dan sebagainya, tetap nggak bisa. Mungkin kondisinya dan sebagainya. No, bisa jadi is you. Bisa jadi you yang bermasalah. Ya, dan Anda tidak merasa melihat itu, bahaya. Ya, Anda sudah merasa saya tahu semua. Nah, jadi kalau Anda ingin meningkat ini, balik lagi, ya, indikasinya adalah coba pikirkan ini, strategi ini. 3 hal yang harus Anda pikirkan. 3 hal ini yang mana yang paling harus Anda lakukan segera. Lalu, Anda lihat indikator di bisnis Anda, marketing, sales, operation, finance, dan tim. Yang mana yang harus Anda beresin dulu? Saran saya, lakukan action plan dari sekarang. Dan lakukan planning dari kelima aspek ini. Ya, karena saat ini di ujung tahun 2021, kalau Anda lakukan planning dengan benar, Anda lakukan forecasting dengan benar, 2022 akan menjadi tahun yang gemilang. Tapi kalau Anda tidak lakukan planning dengan benar, dan Anda masih melakukan kesalahan yang salah, dan Anda tidak tahu, dan Anda tidak aware, dan Anda terus-terusan di situ, bisa jadi tangganya nggak naik-naik. Dan bukan salah siapa-siapa, it's because of you. So, saya Coach Hendra Hilman, semoga bisa bermanfaat buat Anda. Sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.